Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis fungsi. Di sini yang akan kita pelajari mulai dari nomor 5 sampai nomor 8. Fungsi modulus, fungsi rasional, irasional, dan fungsi genap ganjil. Nah, di sini sebagian nanti saya agak percepat yang sudah pernah dipelajari di semester sebelumnya, yaitu fungsi rasional dan irasional. Baik, kita langsung saja ke fungsi modulus. Fungsi modulus ini juga pernah dipelajari sebelumnya di kelas 10. Fungsi modulus itu bentuknya seperti ini. Fx sama dengan mutlak seperti ini. Nah, yang jelas di dalam ini sebuah fungsi. Ini fungsi, tetapi dia dibatasi oleh tanda mutlak. Nah, fungsi di sini bisa berasal dari fungsi identitas, bisa berasal dari linier, bisa dari kuadrat. Oke, kita mulai dari yang bentuk identitas. Identitas kita tahu dia sama dengan X. Silakan ditonton video sebelumnya pembahasan tentang fungsi identitas. Kita gunakan saja yang sebelumnya, Fx sama dengan X. Nah, ini kita pelajari sebelumnya, bentuk gambarnya nanti dia akan melalui titik di sini. Ini ke sana. Sini dan seterusnya. Kita tinggal masukkan saja di sini Fx sama dengan X. Nah, kita lihat bentuknya dia melalui ini semua. Ini namanya fungsi identitas. Tapi di bagian mutlak nanti dia tidak ada bagian negatif ini. Jadi bagian negatif ini kita pantulkan kembali ke sini, ke arah positif. Yang ini pindah ke sini. Yang min 4 ini pindah ke 4. Ini pindah ke 6. Yang ini pindah ke 7, ke 8. Dan seterusnya. Yang dia bagaikan sinar datang dari sini. Sampai sini langsung dipantulkan kembali. Oke, kita tinggal edit di sini ya. Kita jadikan dia mutlak X. Misalnya saya pakai GX. Yang ini namanya fungsi mutlak. Jadi dia yang tadi, yang bagian negatifnya kita pindahkan ke atas. Untuk fungsi modulus bagian linier, Fx sama dengan misalkan mutlak 2x min 1. Di video sebelumnya kita menggambar Fx sama dengan 2x min 1. Bentuk gambarnya seperti ini. Nah, nanti untuk mutlak dari atas sini sampai di sini, kemudian sisanya dipantulkan lagi. Nah, dia melalui di sini, dari sini ke sini. Kalau yang linier ini ke bawah diteruskan. Tapi untuk mutlak dia daerah negatifnya dipindahkan ke arah positif. Jadi sumbu X ini sebagai cerminnya dari sini dinaikkan lagi ke sana. Ini untuk bagian linier. Kita lanjutkan lagi yang fungsi modulus bagian kuadrat. Fungsi kuadrat yang kita pelajari sebelumnya adalah x kuadrat min 2x min 3. Kita mempelajari sebelumnya ini menggambarnya ada lumayan banyak prosesnya. Pertama menentukan titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, kemudian titik balik, baru kita gambarkan. Tapi kalau pakai GeoGebra tinggal masukkan saja fungsinya. Di video sebelumnya kita sudah membahas cara menggambar grafik ini, X kuadrat min 2X min 3. Bentuk grafiknya seperti ini. Jika masih belum paham silahkan tonton video sebelumnya. Oke, untuk modulus nanti grafik kuadrat ini, grafik parabola ini, bagian bawah yang ini nanti dia dibuat ke atas di sini. Jadi ini taruh cermin di sini, bayangannya di atas. Nah, bentuk grafiknya seperti ini. Nah, jadi dia seperti W. Seperti W ini untuk grafik modulusnya. Sedangkan yang linier biasa itu yang ini. Jadi di sini kelihatan jelas bahwa
nilai untuk mutlak, untuk modulus, itu semua yang daerah negatif dipindahkan ke atas. Dibuat jarak yang sama, bentuk yang sama, tetapi dia ke atas. Atau kalau misalnya ini sebuah kertas, ini itu dilipat dengan tempat melipatnya adalah sumbu X. Jadi ini bentuk lipatannya. Nah, selanjutnya kita ke bagian rasional dan irasional. Untuk rasional itu bentuknya nanti bentuk pecahan. Misalnya fx per gx. Nah, yang ini namanya rasional. Sedangkan irasional itu bentuknya akar. Akar fx misalnya. Ini bentuk irasional. Nah, bagaimana kalau bentuknya pecahan sekaligus akar? Misalnya gini. Akar fx per akar gx gitu. Ya, ini termasuk rasional dan irasional gabungannya. Nah, bentuk ini akan kita pelajari nanti di video tersendiri yang membahas tentang domain atau daerah asal dari sebuah fungsi. Oke, kita lanjut ke fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, fungsi genap itu bentuknya seperti ini. Kalau misalnya f dalam kurung min x itu nilainya sama dengan fx, ini dinamakan fungsi genap. Sedangkan kalau f dalam kurung min x itu bernilai sama dengan negatif dari fx, ini dinamakan fungsi ganjil. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama ini terpenuhi, maka dia fungsinya dinamakan fungsi genap. Jika yang terpenuhi itu yang kedua ini, maka dia termasuk fungsi ganjil. Sedangkan kalau misalnya tidak terpenuhi kedua ini, maka dia bukan fungsi genap maupun fungsi ganjil. Dia fungsi biasa. Contoh, misalkan ini termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Kita boleh coba f dalam kurung min x. Apa artinya f dalam kurung min x? Artinya adalah kita mengganti x yang di sini dengan min x. Bisa dilihat kan f dalam kurung x. Ini f dalam kurung min x. Jadi yang di dalam kurung ini itu x yang sebelumnya kita ganti dengan min x. Nah, konsekuensinya kalau di sini diganti dengan min x, maka yang ini juga ikut berganti dengan min x. Jadi dia sama saja dengan min x dikurung min x ini pengganti x-nya. Ini kan dikuadratkan. Tambah 3. Min x dikuadratkan. Min x kuadrat itu artinya min x kali min x. Min kali min kan plus. X kali x kuadrat. Berarti ini x kuadrat. Tambah 3. 3 ini kan nggak ada x-nya. Jadi langsung saja tambah 3. Nah, kita lihat ini itu nilai dari f dalam kurung min x. Nilai yang ini. Nah, ternyata sama dengan yang ini. Sama nih. Nah, sama. X kuadrat plus 3. Ini juga X kuadrat plus 3. F dalam kurung X itu sama saja dengan F dalam kurung min X. Berarti yang ini. Yang pertama. Berarti dia fungsi genap. Nah, selanjutnya. F dalam kurung X sama dengan. Ini termasuk fungsi genap atau fungsi ganjil. Oke, kita coba dulu. Fx ini kita masukkan. Kita ganti menjadi F dalam kurung min X. Hasilnya berapa tuh? Nah, ini X-nya kita ganti dengan min X. Berarti X ini juga ikut berganti dengan min X. Berarti min X dipangkatkan 3. Kemudian dikurang
X-nya diganti dengan min X. Kita operasikan, min X dipangkatkan 3, berarti min X dikali min X dikali min X. Berarti sama saja dengan min X pangkat 3. Kemudian min kali min X, berarti ini sama saja dengan plus X. Coba kita lihat yang ini, oh nggak sama dengan ini. Tapi kalau ini dibuat negatif kali fx, atau semuanya ini kita kali dengan negatif, berarti sama saja dengan min X pangkat 3, min kali min ini plus, berarti plus X. Nah ternyata nilainya sama nih. Karena sama, maka dia dinamakan fungsi ganjil. Nah ini salah satu contoh fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah mungkin sampai di sini saja video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.